يحلو لقانا دائما وبيننا حسن الصفاء تضمنا فيه بواصل روح المحبة والوفاء يحلو لقانا دائما وبيننا حسن الصفاء. Ada pertanyaan Ustaz masalah dukun, bahwa selama ini kan kita diberitahu, diajarkan bahwa dukun-dukun ini adalah semua berbohong, bahwa apa yang disampaikan meramal ini semua itu bohong. Nah, tetapi di masyarakat ada fenomena bahwa sebagian dukun, bahwa ramalnya sebagian ada yang benar, Ustaz. Ya, ini sesuai dengan kenyataan. Bagaimana, Ustaz? Apakah mereka benar tahu yang gaib atau bagaimana, Ustaz? Bang Dong, ini justru menunjukkan bahwasanya ada dukun asli dan ada dukun palsu. Dukun asli adalah dukun yang benar-benar punya hubungan dengan syaitan. Adapun dukun palsu adalah seorang yang sok jadi dukun tapi dia kan menipu masyarakat, tapi dia tidak punya hubungan langsung dengan syaitan. Ini sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza qadallahu amran fis sama'i dharabatil malaikatu bi ajnatiha khud'anan biqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik." Itu jika Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara di langit, ya, maka para malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya karena takut mendengar firman Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan mereka pingsan para malaikat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir." Tatkala mereka sadar dari pingsan mereka para malaikat, maka mereka berbincang-bincang di antara mereka. Mereka bertanya, apa sih yang telah diputuskan oleh Allah? Maka mereka mengatakan, qaulul haq, Allah telah menyampaikan kebenaran. Ini terjadi begini dan begini. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara masa depan, Allah kabarkan kepada para malaikat dan diperbincangkan oleh para malaikat di langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayasma'uha mustariqus sam'i. Maka ternyata ada pencuri berita yang mendengar pembicaraan malaikat tadi. Ini tadi mengenai masa depan. Siapa pencuri berita tersebut? Setan-setan yang mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit mendengarkan pembicaraan malaikat tersebut tentang masa depan. Kemudian kata Nabi SAW, fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian setan yang di atas melemparkan berita tersebut kepada setan yang di bawah. Terus kepada yang di bawah. Terkadang sebelum sampai berita yang ke bawah, mereka sudah terkena lemparan bintang. Ya, terkadang gagal, terkadang berhasil. Kata Nabi SAW, hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin. Sampai akhirnya berita tersebut dilemparkan kepada dukun atau penyihir. Kemudian Nabi SAW bersabda, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Kemudian si dukun atau tukang sihir ini menambah berita yang didengar oleh syaitan dari langit dengan 100 kedustaan. Dengan 100 kedustaan. Fayuqal alaysa qad qala lana yauma kadza kadza wa kadza. Akhirnya terkadang dia ngeramal benar karena satu berita yang dia curi dari langit tadi. Dari syaitan yang mencuri dan mengopernya kepada dia. Maka kata Nabi SAW, fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Akhirnya dukun ini dibenarkan oleh masyarakat gara-gara satu kalimat yang dicuri dari langit. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, Bang Dung. Ternyata dukun itu memang terkadang benar, tetapi kebanyakannya dusta. Kenapa? Karena tadi kata Nabi, ada satu berita yang dia ambil dari langit, dia tambah dengan 100 kedustaan. Oleh karena saya katakan, kalau ada dukun yang ngeramal ternyata benar, itu dukun asli justru. Itu dukun asli, bukan dukun palsu. Karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali 2 orang. Kalau bukan dukun, Nabi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, selain dari 2 orang ini enggak mungkin. Tidak ada yang tahu masa depan. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah yang mengetahui ilmu gaib dan Allah tidak akan menampakkan ilmu gaib tersebut kepada siapapun kecuali kepada para rasul. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, walakinnallaha yajtabi min rusulihi may yasha." Allah tidak akan menampakkan ilmu gaib kepada kalian, tapi Allah pilih sebagian rasul yang Allah kehendaki. Oleh karenanya, orang yang mengetahui ilmu gaib tentang masa depan cuma ada 2 orang. Kalau bukan Nabi SAW atau para anbiya, dukun. Maka kita tanya sama orang tadi yang mungkin ada seorang kiai yang ngeramal masa depan, ternyata benar. Atau ada orang ngaku-ngaku bisa ngeramal masa depan, ternyata benar. Kita bilang, kamu tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu seorang rasul. Kemungkinan kedua, kamu seorang dukun. Kemungkinan pertama nggak mungkin karena setelah Rasul tidak ada lagi Rasul, setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi Rasul yang lain. Oleh karena tinggal kemungkinan kedua, kamu adalah seorang dukun. Oleh karenanya hati-hati, justru kalau ada orang yang ramal dan ternyata benar,
Bukan kita semakin beriman kepada dia, malah kita semakin yakin dia itu apa? Dukun, karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali para rasul atau dukun yang terkadang-kadang diberitahu oleh syaitan. Berarti Ustaz, seorang rasul juga mengetahui hal yang gaib, kan? Artinya keseluruhan atau bagaimana? Enggak, para rasul hanya mengetahui sebagian ilmu gaib, tidak mengetahui seluruh ilmu gaib. Oleh karena kita dapat dalam hadis-hadis Nabi SAW, terkadang Nabi menyebutkan tentang masa depan, terkadang Nabi meramal tentang masa depan, dan ternyata benar. Namun banyak hadis menunjukkan Nabi tidak tahu ilmu gaib. Oleh karena tatkala ada seorang yang mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad, dan di antara kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok, maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengetahui apa yang terjadi di keesokan hari kecuali kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil menunjukkan akan hal ini. Lihat Nabi SAW, Allah perintahkan dalam Al-Qur'an untuk mengatakan, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu." Kalau saya tahu ilmu gaib, maka saya akan memperbanyak melakukan kebaikan dan saya tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. Ternyata Nabi karena tidak tahu ilmu gaib tertimpa dengan sebagian kemudaratan, Bang Dung. Contohnya, Nabi SAW sempat kalah dalam perang Uhud. Sampai syujjan Nabi SAW wa kusira rubaiyatuhu, kepala beliau terluka, kemudian gigi beliau pecah. Kenapa? Beliau tidak tahu ilmu gaib. Kalau tahu beliau tahu ilmu gaib, beliau akan tahu musuh akan datang dari arah sini, wahai para sahabatku bersiaplah di sini, akan terjadi demikian dan demikian. Karena beliau tidak tahu ilmu gaib, maka beliau celaka. Di antara contoh juga seperti tatkala istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina. Selama sebulan Rasulullah bingung apa yang terjadi pada hakikat istri saya. Ya. Rasulullah SAW tidak tahu, ini bukan masa depan, padahal masa lalu. Bukan lagi masa depan, masa yang telah terjadi di zaman Nabi. Akan tapi Nabi tidak tahu hakikat dari kondisi istrinya sesungguhnya sampai Allah turunkan ayat sekitar 15 ayat dalam surat An-Nur menjelaskan bahwasanya Aisyah bersih. Aisyah adalah wanita yang suci radhiyallahu taala anha, baru Rasulullah SAW tahu. Tidak sebagaimana sebagian orang yang mengatakan, saya tahu di mana barang hilang, saya punya pasukan jin, ini semua tidak benar. Ya, Rasulullah SAW tidak mengetahui seluruh ilmu gaib. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui seluruh ilmu gaib, tapi hanya mengetahui sebagian ilmu gaib. Oleh karenanya kita kembali kepada pembahasan kita yang pertama, Bang Dung, bahwasanya dukun ada dua, ada dukun asli, ada dukun palsu. Yang kita sangat hati-hati adalah dukun asli yang punya hubungan dengan jin. Bagaimana kita tahu dia dukun asli? Ternyata ramalannya terkadang benar, ya itu. Sungguhnya pergi ke dukun dosa besar, Bang. Sampai bisa menghilangkan keimanan seseorang. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti hal ini. Kata Nabi SAW, "Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, kemudian membenarkan perkataan dukun atau paranormal tersebut, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Adapun bertanya-tanya tidak membenarkan, hanya sekedar ingin tahu, iseng, maka Nabi mengatakan, "Man atakahinan ya lam tuqbal salatu arba'ina yauman." Barang siapa yang datang kepada dukun, ya, kemudian bertanya-tanya, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini berbahaya. Oleh karenanya seorang jangan sekali-sekali pergi ke dukun hanya sekedar ingin tahu, jangan, kecuali ingin membantah. Atau seorang jangan sekali-sekali membuka ramalan-ramalan bintang. Ini berbahaya. Kenapa Rasulullah SAW melarang? Kata para ulama, di antara bentuk sekedar ingin tahu adalah membuka ramalan bintang. Bintang Sagittarius, kemudian Scorpion dan lainnya sebagainya. Karena sebagian orang tatkala dia baca zodiak dia baca, oh bulan ini ternyata saya dapat rezekinya kurang. Kedua diomelin istri terus. kemudian setelah itu benar, saya ini diomelin istri benar. Jangan-jangan ramalan itu benar. Artinya hatinya akan terikat dengan itu. Oleh karena Rasulullah SAW menutup segala pintu. Nanya aja nggak boleh, kecuali dalam rangka untuk membantah. Adapun datang hanya ingin tahu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini merupakan ancaman keras dari Nabi SAW. Oleh karenanya, tatkala ada seorang dukun menemui seorang khalifah, kemudian ditangkap oleh khalifah tersebut, maka khalifah tersebut mengetes dukun ini. Dia mengatakan, wahai dukun, bagaimana nasib saya menurutmu? Maka kata sang dukun, enta khalifah, ente akan mendapatkan kemakmuran, ente akan dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ente akan panjang umur. Kemudian kata khalifah, bagaimana dengan kamu? Oh, saya pun demikian khalifah, saya akan begini, saya akan panjang umur. Kata khalifah, ente kadzdzab, ente dusta. Potong kepalanya sekarang. Maka dipenggal kepala orang tersebut. Oleh karena kata Nabi SAW, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi seorang penyihir adalah dipenggal kepalanya. Dukun, penyihir ini perusak dalam kehidupan masyarakat. Orang ketakutan dengan dukun dan dan penyihir-penyihir ini. Kalau orang sudah ada orang, dia itu ingin cari istri cantik, dia pergi ke dukun, Pak dukun, tolong carikan istri saya, carikan istri yang cantik. Bagaimana cara dapat istrinya? Uang dukun aja istrinya jelek, dukun aja istrinya jelek. Namun dia otaknya tertutup. Ada orang ingin kaya, datang ke dukun, dukun aja miskin. Makanya dia buka praktek perdukunan supaya dapat uang. Tapi ada orang ingin cari harta lewat dukun. Oleh karena sudah kalau masalah akidah, Bang Dung, sudah masalah dukun, terkadang profesor datang ke dukun yang tidak lulus SD.
Kenapa? Karena sudah teriming-iming dengan ditipu oleh dukun dengan janji-janji dukun. Wallahu taala, wallahu musta'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عنواننا لا